dimanapun Anda berada, masih bersama kami dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Saya Leli Kara dan juga rekan Serian Valengranu sebagai operator studio. Kami masih terus temani Anda untuk sesi wawancara pagi hari ini pendengar ya. Untuk edisi Selasa 20 Februari 2024. Kita akan hadirkan begitu ya pendengar ya. Kami akan hadirkan terkait dengan topik di mana kantor pos imigrasi akan dibangun di Lembata. Nah, progresnya seperti apa sampai dengan saat ini pendengar? Kita akan ngobrol, kita akan berbincang dengan Dr. Andes Mateos Tan MM, penjabat Bupati Lembata. Sudah di ujung telepon bersama RRI pagi hari ini. Pak Teo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lili. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Lembata, Bapak. Iya, salam hangat juga buat ND RRI. Terima kasih. Bapak, progresnya ini sudah sampai pada tahap mana ini? Rencana terkait dengan kantor pos imigrasi ini akan dibangun di Lembata begitu? Iya, jadi terima kasih atas informasi ini yang memang kemarin kami pertemuan itu hari Jumat. Dan pertemuan kami itu dengan Kepala Divisi Keimigrasian Kumham di NTT, Provinsi NTT, dan Pak Ismoyo, dan pembicaraan kami itu adalah kami akan melakukan hibah tanah kepada kantor imigrasi akan membangun. Memang untuk sementara ini mereka membuka pos imigrasi di sini. Kami memberikan satu ruangan di Mall Pelayanan Publik kami untuk 5 orang dulu, tetapi nanti mereka akan membangun kantor pos yang memang unitnya itu pengembangannya nanti sama dengan kantor imigrasi, karena sebagaimana sudah dibentuk di Mabes Polri itu kemarin ada satu direktorat mengenai PPPO, ya, sehingga keimigrasian juga membuka pelayanan untuk bagaimana mengembangkan keimigrasian dalam rangka mengantisipasi PPPO untuk trafficking manusia, penjualan orang untuk kegiatan yang ilegal, ya, untuk tenaga kerja ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga memang termasuk kami juga merupakan wilayah perbatasan dengan satu wilayah di Timur Leste yang memang perlu ada pos penjagaan juga di situ. Ya, jadi kami sudah pada tahap untuk melihat tanah kemarin. Jadi kami kemarin melihat tanah, ada Lamahora, pasar kami di situ. Tanah kami ada kurang lebih 15 hektar di situ. Kami kasih 1 hektar kurang lebih, ya. Nanti kantornya sekaligus bangunan rumah untuk ada kurang lebih katanya pejabat struktural 15 orang. Kemudian dengan kantor lapangannya atau kegiatan olahraga ataupun kegiatan aktivitas. Oke. Baik, Bapak. Bapak masih bisa dengarkan suara kami? Pak Teo masih bisa dengarkan suara RRI ND? Mas? Oke, baik. Jadi untuk pelayanan sendiri ini sudah dilaksanakan begitu ya? Sudah berlangsung di Kabupaten Lembata. Ini sudah sejak kapan, Bapak? Sebenarnya pelayanan ini baru mau dimulai. Baru mau dimulai. Ya. Okay. Dan ini mereka punya tim kemarin survei untuk ruangan, sekaligus mungkin meja atau apa gitu ya, tempat untuk sentra pelayanan itu, sehingga kemarin saya panggil Kepala PTSP Mall Pelayanan Publik untuk melihat sekaligus peralatan sarana. Hanya mereka menanyakan mengenai kecepatan internet dan segala macam, sehingga kami juga bertemu dengan dari Telkomsel untuk bisa menangani secara ini, karena mereka kan pakai aplikasi online untuk keimigrasian. Oke, dan untuk lokasi sendiri yang sudah dihibahkan kepada kantor pelayanan imigrasi yang akan dibangun di Lembata ini, apakah internetnya juga bagus begitu, Bapak? Iya, ini dengan Telkomsel sih prinsipnya memang Telkomsel harus perkuat bandwidth lagi di sini, karena memang sering terjadi gangguan, tetapi tidak mengurangi daripada pelayanan yang diberikan oleh keimigrasian gitu. Ya, dan memang kemarin pun kami sudah membicarakan itu dengan BPN supaya kalau bisa dipercepat hibahnya dilakukan dalam bulan-bulan depan ini, sehingga proses daripada pengusulan kantor keimigrasian di Jakarta kepada kami untuk permintaan hibah tanah tersebut kami akan memberikan cepat, sehingga
direncanakan tahun 2025 itu LKBMN untuk bisa membangun kantor tersebut. Karena di sini namanya pos, tetapi sudah membuat pelayanan pelayanan imigrasi. Oke, baik. Iya. Pak Theo, apa yang membuat pemerintah Kabupaten Lembata begitu antusias ya memberikan dukungan penuh kepada kantor pos pelayanan imigrasi yang nantinya akan dibangun di Lembata untuk secepatnya dibangun begitu dengan hibah tanah sebesar 1 hektar begitu ya? Ini apa alasan begitu? Apakah memang kasus di sana cukup tinggi terkait dengan imigrasi? Sebenarnya pertama itu kami ingin membangun karena kami akan membangun jalur penerbangan antara Bali, Labuan Bajo dan ke Lembata dalam rangka pariwisata. Itu yang akan kami upayakan. Yang kedua, kantor imigrasi di sini karena kami punya BLK kesusteran di sini ya, itu akreditasi menjadi BLK-LN artinya luar negeri, sehingga tenaga kerja yang ada di ITT sudah mempunyai BLK yang sudah akreditasi LN luar negeri. Ya, dengan demikian kalau ada BLK Balai Latihan Kerja yang punya keuskupan di sini di yang kemarin kami dibantu majalah Tempo ya, itu kurang lebih 1,5 miliar untuk membangun gedung BLK di sini. Ya, itu akan menciptakan tenaga kerja yang memang siap pakai dan kirimkan ke luar negeri. Dan itu ada kami punya tujuan ke luar negeri itu sudah dari Jakarta sudah tentukan ke negara-negara mana saja, sehingga BLK yang di kami sini sudah mempersiapkan diri untuk menerima calon untuk melatih, sekaligus kami memberikan kartu kerja sekaligus keimigrasian untuk mengurus mereka bisa langsung ke luar negeri untuk mencari kerja, ya, mengurangi TPPO. Di sisi lain ya, pariwisata yang kita kembangkan bisa secara langsung masyarakat bisa apakah ke luar negeri atau ke orang luar negeri mengurus imigrasinya di Lembata secara langsung. Jadi ini mempercepat begitu ya, dan dampaknya luar biasa ketika kantor pos imigrasi ini sudah ada di Lembata sendiri begitu ya. Oke, Pak Theo, ini rencananya kapan begitu? Apakah sudah ada informasi kapan akan secepatnya dibangun kantor pos imigrasi ini di Lembata? Siap. Kemudian masuk dalam LKBMN rencana pengadaan untuk barang milik negara, kemudian mereka akan ajukan dalam anggaran APBN ya, jadi bisa saja di 2025, hanya kan harus proses tanah itu penyerahan kepada Kementerian Kumham atau Direktur Jenderal Imigrasi ya, itu yang pertama harus dilakukan. Yang kedua, sembari itu dilakukan, mereka akan melakukan pos pelayanan di sini secara langsung. 5 orang yang ditugaskan langsung ke tempat kami. Jadi 5 orang ini kami tempatkan di Mall Pelayanan Publik untuk menyelenggarakan keimigrasian dulu ya, untuk mengantisipasi TPPO ataupun orang-orang yang memang mau ke luar negeri bekerja secara langsung dari Lembata sini ya, tidak sampai menjadi persoalan hukum karena mereka tidak punya izin dan segala macam atau ilegal. Tetapi mereka juga sekaligus ya, kami punya BLK yang tadi saya sampaikan itu ya, dari keuskupan bisa dapat memberikan kontribusi buat bagaimana memperbaiki tenaga kerja khususnya di Flores Raya ataupun di NTT. Oke, baik Pak Theo, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa yang menjadi harapan Pak Theo ya dengan adanya kantor pos imigran di Lembata ini nanti? Ya, kalau dengan adanya kantor imigrasi ini tentu mempermudah pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lembata dan sekitarnya, karena memang di Larantuka pun tidak ada kantor ini ya. Tapi kalau di Momere itu ada ya. Dengan demikian pelayanan ini dapat mempermudah jangkauan daripada masyarakat melakukan pengurusan administrasi keimigrasian. Yang kedua, kami punya tenaga kerja baik yang ada di Lembata maupun di sekitar kabupaten di tetangga kami ini benar-benar dapat menggunakan keimigrasian ini dalam rangka mempercepat mereka punya surat menyurat, sekaligus mereka bisa langsung melakukan aktivasi untuk ke luar negeri. Yang ketiga adalah tenaga kerja asing ataupun yang berwisata ke Indonesia secara langsung yang dapat melakukan aktivasi untuk pariwisata di Kabupaten Lembata dan sekitarnya, ini secara langsung bisa mengurus lapor diri dan segala macam berkaitan dengan keimigrasian. Sehingga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lembata maupun di sekitar misalnya Kabupaten Alor, Larantuka maupun
Kalau Maumere sudah langsung ada imigrasi Iya. ya di pos juga. Itu dapat dengan cepat, mudah pelayanan ini tanggap, sekaligus kami punya pos untuk menjaga keimigrasian perbatasan antar wilayah di salah satu daerah apa namanya Oisukwe ya. Ya. Oikusi, Oh, Bu. ikusi Ya, ya. jadi Oikusi itu ya agak dekat dengan kami. Satu malam aja kami naik perahu kapal itu bisa sampai sana, sehingga perlu ada pos dari keimigrasian untuk menjaga lintas batas negara kami. Itu kira-kira, Bu. Oke, baik. Jadi selama ini kepengurusannya keimigrasian itu di Sika Maumere begitu Pak Theo ya? Iya, 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 Oke, iya. dan mudah-mudahan lancar semua urusannya 2025, semua apa ya kepengurusan imigrasi bisa terpusat di Lembata. Baik Pak Theo, terima kasih untuk Baik. waktunya bersama RRI. Sukses untuk Pak Theo dan juga masyarakat Lembata. Selamat pagi. Pagi, terima kasih untuk RRI ED. Pagi ini.